Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda sedang bersama Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang menarik banget nih. Kita bakal lihat Injil Yohanes pakai kacamata yang mungkin agak beda. Ya, kita akan lihat dari sudut pandang postmodernisme dan dekonstruksi, khususnya dari pemikiran Patrick Chatillon-Kaunet yang Anda bagikan materinya. Betul sekali. Tujuannya apa? Nah, ini penting. Kita bukan mau cari satu jawaban final soal Injil Yohanes itu maknanya apa. Tapi justru mau lihat gimana sih cara pandang ini membuka kemungkinan-kemungkinan makna baru dari teks yang mungkin Anda sudah, khotam lah istilahnya. Betul. Pertanyaannya jadi gini, gimana kalau makna Injil Yohanes itu bukan sesuatu yang katakanlah tersembunyi di dalam teksnya, tapi sesuatu yang justru tercipta saat Anda sebagai pembaca berinteraksi dengannya? Gimana tuh? Persis. Itu inti dari apa yang akan kita diskusikan. Kita akan lihat gimana sih gagasan-gagasan seperti, peran aktif Anda sebagai pembaca itu penting banget, atau misalnya konsep makna yang seolah-olah tuh selalu tertunda, nggak pernah final gitu. Ini semua bisa mengubah cara kita mendekati narasi Injil Yohanes loh. Oke. Jadi ini lebih soal dinamika ya, interaksi antara Anda dan teks yang ada di depan Anda itu. Menarik. Oke, kita mulai ya. Biasanya nih, kalau orang baca Injil Yohanes, pendekatannya kan mencoba menggali makna aslinya. Atau konteks historisnya gimana sih waktu itu? Sumberan Anda kan menyebut ini pendekatan diakronis. Iya, betul. Itu pendekatan yang melihat sejarah di balik teks. Kayak contohnya teka-teki Bultmann itu ya, soal siapa sih penulisnya, kapan ditulisnya, komunitasnya gimana. Gitu kan? Persis. Mencari asal-usul, sejarah pembentukannya. Nah, disinilah pendekatan postmodern yang diulas dalam sumber Anda itu menawarkan sesuatu yang cukup radikal bedanya. Mereka itu menantang gagasan bahwa ada satu makna tunggal yang tersembunyi di dalam teks yang tinggal kita gali dan temukan. Jadi nggak kayak cari harta karun ya? Bisa dibilang gitu. Malah, ada kutipan menarik tuh dari Roland Barthes yang disebut di materi Anda. Oh iya, apa tuh? Bunyinya kira-kira, kelahiran pembaca harus mengorbankan kematian pengarang. Wah, ini kedengarannya dramatis ya. Pematian pengarang maksudnya gimana tuh? Maksudnya bukan pengarangnya meninggal secara fisik ya, tapi otoritas mutlak pengarang atas makna teksnya itu dianggap sudah mati. Fokusnya bukan lagi pada apa sih niat asli si penulis waktu nulis itu ribuan tahun lalu, yang mungkin kita nggak akan pernah tahu pasti juga kan? Iya juga sih ya. Sulit kan menebak niat orang? Nah, fokusnya itu bergeser. Bergeser ke Anda sebagai pembaca. Apa yang terjadi saat Anda membaca teks itu sekarang? Ini yang disebut fokus sinkronis. Jadi Anda diberi semacam izin gitu ya, untuk menemukan makna yang relevan buat Anda di konteks Anda saat ini. Wah, ini kayaknya membebaskan ya. Tapi apa nggak jadi liar nanti interpretasinya? Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi intinya, pergeseran ini membuka ruang buat dialog yang lebih dinamis antara pembaca dan teks. Oke, coba kita lihat contoh konkretnya. Di sumber Anda kan dibahas tuh soal perdebatan komunitas Yohanes. Iya, itu contoh klasik. Pendekatan lama kan mencoba merekonstruksi komunitas historis itu dari petunjuk-petunjuk di dalam teks Injil Yohanes. Betul. Mereka coba bayangkan, komunitasnya kayak gini nih. Ada konflik sama sinagoge, ada kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Terus hasil rekonstruksi itu dipakai lagi buat menjelaskan kenapa teksnya ditulis begitu. Kayak lingkaran gitu ya. Semacam itu. Nah, pandangan dekonstruktif, seperti yang diulas oleh Kaunet dalam sumber itu, justru membaliknya loh. Dibalik gimana? Argumennya gini, justru teks Injil Yohanes itulah yang menciptakan gagasan atau bayangan tentang komunitas itu di dalam benak kita sebagai pembaca. Kita nggak bisa benar-benar lompat keluar teks untuk nemuin komunitas historis yang asli, yang independen dari teks itu. Susah banget. Jadi teksnya yang membentuk gambaran kita, bukan kita menemukan komunitas asli di balik teks itu. Kurang lebih begitu. Sumber Anda menyebutnya lalu lintas satu arah. Teks memberi kita gambaran tentang komunitas hipotetis, tapi komunitas hipotetis itu nggak bisa balik menjelaskan teks secara independen. Ini ngingetin saya sama Derrida nih. Kita ke realitas itu selalu melalui perantaraan bahasa, interpretasi, atau teks dalam arti luas. Iya. Kita nggak pernah bisa ngakses realitas secara mentah gitu. Selalu udah ada kacamata yang kita pakai. Dan Injil Yohanes dalam pandangan ini adalah salah satu kacamata itu.
Bisa dibilang gitu, kacamata yang kuat banget dalam membentuk cara kita melihat dunia, melihat Yesus, melihat komunitas, dan sebagainya. Oke, kalau gitu, kalau makna itu nggak tetap, terus bergantung sama interaksi pembaca dan teks, gimana dong cara makna itu bekerja? Kok rasanya jadi, licin banget ya, susah dipegang gitu. Haha, iya memang licin. Dan disitulah konsep kunci Derrida lainnya masuk. Namanya difference. Agak teknis nih. Coba dijelasin pelan-pelan deh. Oke, difference itu main kata dari bahasa Prancis, artinya berbeda sekaligus menunda. Jadi, makna sebuah kata itu muncul bukan karena kata itu punya inti arti yang tetap, tapi karena kata itu berbeda dari kata-kata lain. Misalnya, kata kasih di Injil Yohanes, maknanya muncul karena dia beda dari dunia, beda dari hukum Taurat, beda dari kebencian, dan seterusnya. Oke, jadi maknanya muncul dari perbedaan dengan yang lain. Terus menundanya gimana? Nah, menundanya itu karena proses pemaknaan ini nggak pernah selesai. Saat Anda baca kasih, maknanya tergantung konteks kalimat itu, terus kalimat itu terkait sama kalimat lain, pasal lain, sampai ke seluruh Injil, bahkan ke teks-teks lain di luar Injil. Jadi makna penuh dari kasih itu seolah selalu tertunda. Selalu di depan sana nggak pernah bisa kita tangkap utuh 100% saat ini juga. Selalu ada sisa, selalu ada yang belum terungkap. Wah, jadi makna itu kayak terus bergerak ya, nggak pernah bisa dipakukan. Betul, selalu dalam permainan perbedaan dan penundaan itu. Makanya dari sudut pandang ini ya, mustahil kita bisa nemuin satu makna definitif yang final dari Injil Yohanes. Kalau maknanya selalu licin dan tertunda gitu, terus gimana dong cara teks kayak Injil Yohanes ngomongin hal-hal yang ilahi, yang justru sering dianggap melampaui kata-kata? Nah, ini menarik. Sumber Anda juga menyinggung soal bahasa apofatik. Apofatik, apalagi tuh? Itu cara ngomongin Tuhan atau hal ilahi dengan cara bilang apa yang bukan dia. Jadi daripada bilang Tuhan itu begini, lebih sering bilang Tuhan itu tidak begitu, Tuhan melampaui ini dan itu. Karena bahasa kita dianggap terbatas untuk menangkap realitas ilahi, jadi kita mendekatinya lewat negasi, lewat penyangkalan. Mungkin cara Yesus bicara yang kadang metaforis atau ambigu di Injil Yohanes itu bisa dilihat lewat lensa ini juga. Jadi ambiguitasnya itu bukan kelemahan teks, tapi justru mungkin cara teks itu nunjuk ke sesuatu yang lebih besar dari bahasa itu sendiri. Bisa jadi interpretasinya begitu, menurut kerangka berpikir ini. Oke. Implikasinya jadi jauh ya. Bahkan di sumber Anda disebut juga gagasan kalau teks itu bisa memanipulasi pembaca. Ada istilah pembaca tersirat. Maksudnya gimana tuh? Iya, pembaca tersirat atau implied reader itu bukan Anda sebagai pembaca nyata yang lagi pegang teks, tapi semacam konstruksi pembaca ideal yang diharapkan atau dibentuk oleh teks itu sendiri. Teks seolah-olah punya strategi untuk mengarahkan pembacanya berpikir atau merasa dengan cara tertentu. Nah, pembaca tersirat ini adalah target dari strategi teks itu. Jadi ada pembaca ideal versi teks dan ada kita sebagai pembaca nyata yang bisa jadi cocok atau nggak cocok sama peran ideal itu. Kurang lebih gitu. Dan interaksi antara Anda, pembaca nyata, dengan peran pembaca tersirat yang ditawarkan teks itu juga jadi bagian dari proses pemaknaan yang dinamis tadi. Ini cukup, ya provokatif memang. Provokatif banget. Jadi kalau kita ikutin alur pemikiran ini semua, kesimpulannya upaya cari satu makna benar yang final dari Injil Yohanes itu jadi... Baca, fokusnya bergeser. Oke, nah kalau gitu apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang? Apa yang bisa dibawa pulang dari obrolan kita ini? Menurut saya, yang paling penting itu adalah pergeseran fokus tadi. Jadi, membaca Injil Yohanes atau teks apapun sih sebenarnya, itu bukan lagi kayak berburu harta karun makna historis yang tunggal dan tersembunyi, tapi lebih kayak menikmati permainan makna yang muncul dari pergulatan Anda sendiri dengan teks itu. Ada proses eksplorasi di sana. Jadi kuncinya itu merangkul ambiguitas ya? Nggak takut kalau teks bisa punya banyak arti? Tepat. Menerima bahwa teks yang sama bisa bicara secara berbeda ke orang yang berbeda atau bahkan ke orang yang sama di waktu yang berbeda. Ini bukan berarti jadi relativisme semua benar seenaknya loh ya. Oh, bukan itu ya? Bukan. Tapi lebih ke mengakui kompleksitas proses pemaknaan itu sendiri. Kita diajak lebih sadar gimana sih makna itu terbentuk dalam interaksi kita dengan teks.
Dan ini kan penting banget ya di zaman sekarang. Melatih kita jadi lebih kritis, lebih reflektif waktu nerima informasi apapun, nggak langsung telan aja. Kita jadi terbiasa bertanya, teks ini ngomong apa ke saya? Gimana cara kerjanya? Perspektif apa yang dia buka? Ada nggak yang mungkin malah dia sembunyikan? Gitu kan? Betul sekali. Ini melatih kepekaan interpretatif kita. Dan ada satu lagi nih, pemikiran penutup yang menurut saya cukup radikal dari sumber Anda. Wah, apa lagi nih? Ini terkait konsep kuno namanya meteksis. Udah pernah dengar? Meteksis? Kayaknya belum. Apa itu? Gagasan dari filsafat Yunani kuno bahwa sebuah gambar atau representasi itu nggak cuma mewakili sesuatu yang lain, tapi dia juga bisa berpartisipasi dalam realitas yang digambarkannya itu. Berpartisipasi? Maksudnya gimana? Contoh yang sering dipakai itu lukisan gua zaman purba. Kadang pelukisnya itu nggak cuma gambar banteng di atas batu datar, tapi dia manfaatin tonjolan batu di dinding gua untuk menjadi bagian dari punggung si banteng yang dilukis. Oh, jadi batunya nggak cuma media, tapi ikut jadi bagian dari gambar banteng itu sendiri? Iya, jadi ada semacam peleburan antara representasi dan realitas yang direpresentasikan. Nah, Kounet dalam sumber itu kan mengaitkan ini dengan pembacaan teks. Menarik banget. Terus, gimana kaitannya sama kita baca Injil Yohanes? Atau teks-teks penting lainnya, itu bukan cuma sekedar kita menafsirkan cerita dari masa lalu, tapi bagaimana kalau tindakan membaca itu sendiri adalah sebuah bentuk partisipasi aktif kita dalam realitas yang terus-menerus diciptakan dan dibentuk oleh teks itu, bahkan sampai saat ini. Wow. Jadi kita bukan cuma penonton, tapi ikut main dalam realitas yang dibangun teks itu. Bisa jadi begitu. Apa dampaknya kalau kita melihatnya seperti itu? Bagaimana cara pandang ini mengubah pemahaman Anda tentang dunia, tentang iman, tentang diri Anda sendiri, yang dibentuk melalui apa yang Anda baca? Ini pertanyaan yang dalam banget ya. Sesuatu untuk kita renungkan masing-masing nih kayaknya. Benar-benar ngajak mikir ulang cara kita berinteraksi sama teks. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Luar biasa. Pembahasan yang sangat membuka wawasan. Terima kasih banyak sudah berbagi pemikiran yang menantang ini. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita di Layar Teologi. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memantik perenungan baru bagi Anda semua. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.